Bisa 20 nggak? Belum sejago lu kakinya. Aduh. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever, Jason Andika Syarif, Dimas Okta, Gopas Tobing, Nanda Rizky, Ridar Karnadi. wih rame nih hari ini Luar ya. biasa. Luar biasa, berenam di tim lapangan CVT Indonesia. Full Kita team mau ya? ngapain, Jas? kita mau liburan, Ja. Benar. Nah ini ada 6 mobil di belakang kita. Tema tahun ini kayak gue perhatiin apa nih pas? Kalau bisa simpulin pas. Kalau ngeliat mobilnya semua nih SUV kayaknya. Wah, SUV. bener. Nah kalau lu apa, Ner? Nah, di belakang gue ini di all new Hyundai Santa Fe. Baru dirilis ya. Keren nggak warnanya? Matte black. Oh, beda sendiri warnanya. Bener. Yang lain kalau temanya tuh putih biru gitu. Mungkin dari Hyundai Santa Fe ini 1600 TGDI turbo hybrid. Woi. Jadi Hybrid ya? intinya berarti itu ada yang hybrid nih, geser kiri dari sini nih hybrid gitu ya. Oh, nah, iya lu dong. apa, Nan? Gue di sini bawa Haval Lion dan mobil ini dibekali mesin 1500 cc hybrid tentunya. Wah. Ya biar seimbang lah sama teman-teman di sini, biar nggak kalah lah. Oh, gitu. Wih. Udah hafal belum speknya yang lain? Apal dong. Oh, hafal dong. Masa hafal nggak hafal sih? Tim hybrid, tim hybrid. Tim hybrid. Iya, hybrid. Wow, iya bener lagi. Nah, Oke. kalau gue pakainya Citroen. Nah, kebetulan karena tahun ini milihnya Citroen karena akhir tahun banyak kegiatan komunitas juga. Jadi kebetulan jadi pakai Citroen aja. Lu komunitas croissant gitu ya? Croissant. Nah, jadi Citroen C3 Aircross ini pakai mesin 1200 cc turbo, tenaganya 110 horsepower dan torsinya 205 Nm. Lumayan gede gitu. Kalau lu Jess? Gede-gede. Gue pakai mobil yang paling mahal di antara kalian semua. Wah, Bener nggak? iya lagi. Iya Iya lagi. Paling mahal. Iya lagi. Ini sekarang dia sekarang AMG Line loh, GLB Wih, ini. ganteng sih. Jadi ini adalah Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line facelift. Jadi ini facelift terakhir. Mesin itu di 1332 cc, Wih. inline 4 cylinder turbocharged. 1200 1300 ya? 1300 nanti 1400. 1400. Iya. Tenaganya itu 163 horsepower dan torsinya di 270 Nm. Next. Wih, EV nih, satu-satunya EV. EV. Berani Full banget EV. mau jalan-jalan jauh pakai EV. Gue mau ke Anyer, Wih. pakai EV, jadi beda sendiri di sini ya, masih pada hybrid bensin, gue pakai EV sendiri. Kalau ngecas di dealer Neta itu gratis Pak, dari 0 ke 100 itu gratis. Dan kebetulan dealer Neta dekat sama tempat tinggal gue. Oh, jadi sebelum jalan lu bisa ngecas di situ ya? Ngecas dulu, penuhin dulu. Cerdas. Convenient ya. Dia powertrainnya sebenarnya ini selain kita SUV semua adalah penggerak roda depan semua. Iya lagi. Iya. Penggerak roda depan semua, dan ini juga penggerak roda depannya, motor listriknya depan. Kapasitas baterainya 63, sekian lah, ya kan? Pokoknya hampir 64 kWh. Harusnya sih NEDC-nya 480 ya, tapi 480. mungkin bisa di 400-an lah ya, 400-410 lah ya. Ini tenaganya 161 HP, torsinya 210 Nm. Oke. Lo nih, Nah, ini SUV 7-seater Eropa yang paling affordable sekarang. Eropa paling affordable. Iya. Maksudnya ini lah SUV ini India. ini saya apa? Ini India maksudnya. Oh. Ini maksudnya India. Ja, maksud dia mungkin medium SUV. Medium paling SUV affordable. yang dimensinya di atas, Iya, ya, medium, dimensinya di ya, atas medium. 4,5 meter panjangnya. Banyak banget requirement-nya. Untuk tenaga sendiri dia ada di 150 PS dan torsinya di 250 Nm. Dialirkan ke roda depan melalui transmisi dual clutch transmission atau DSG VW menyebutnya. Oke, jadi udah pada apal ya. Speknya mobil masing-masing ya. Iya Iya, dong. ini sebelum syuting ini langsung baca dulu Oh, speknya. baca. Ini tadi sebelum cut kan, sebelum intro ya udah pada baca dulu. Gue lupa lagi. Sip, berarti semuanya udah pada tahu ya mobil masing-masing dan tujuannya masing-masing. Yes. Jadi habis ini kita akan langsung misah nih ke tujuan kita masing-masing. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat tahun baru. Selamat Natal dan Tahun Baru juga. Oh iya, saya Tahun Baru. Selamat Iya, Natal. iya, iya. Selamat Selamat salah ya? Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya. Selamat Natal dan Tahun baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Selamat Baru. Baru. Selamat Tahun Baru. Sebentar. Sallallahu Yang kira kita doang. Ini, Kita bertiga doang. ini kenapa jadi kayak habis lebaran? Ini versus ya kebetulan ya. Iya, iya, Ini yang Natalan sama yang Ya sebenarnya Oh, kita merayakan. Enggak, ini full elektrifikasi, itu hybrid. Nah, kita full bensin. Oke, Tivitis, sampai ketemu lagi di tahun depan. Nah, ikutin terus perjalanan masing-masing dari mobil-mobil ini. Kita akan bahas kelebihan, kelemahan dari selama perjalanan ini. Pakai Oke. mobil masing-masing pastinya. Siap. Oke.
Oke, CV trip kali ini kita mulai dulu dari Jason yang bersama dengan GLB menghabiskan waktunya di Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira apa yang seru ya? Yes, di liburan Nataru kali ini kami, gue dan juga pasangan gue yang sudah menjadi istri sah. Dan kami berencana untuk jalan-jalan lah ya, muter-muter di kota Jakarta dan sekitarnya. Ya, tapi masih di area-area yang sekitaran Jakarta sih. Kayak sekarang kita ada di Pik 2. Pik 2, yang mana itu udah provinsi Banten loh. Betul sekali. Iya. Ya paling kita jalan-jalan aja dan emang kondisinya pas liburan macet banget kondisinya. Jakarta agak lengang, tapi di beberapa titik nih kayak di Pik nih macet juga gitu. Ya, dan untuk menikmati sepinya kota Jakarta, dan kami memilih mobil ini. Yes, ini adalah Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line. Iya, AMG Line. Kita lagi POV keluarga muda yang Benar. mapan, siap memiliki momongan. Benar karena banget. Ini 7-seater. Bener Terus, banget. Enak lah, masih oke, masih nyaman untuk dipakai sehari-hari sebagai daily driver dalam perkotaan ya sayangnya. Betul. Since dia memiliki dimensi yang cukup compact ya, dia SUV compact yang panjangnya itu di 4.634 mm, jadi nggak terlalu panjang-panjang banget, dan juga ground clearance yang cukup tinggi gitu. Jadi untuk jalan-jalanan medan-medan Jakarta yang kurang bersahabat, mobil ini masih cocok banget. Kalau dari sudut pandang perempuan, kita jujur kalau cuma ngeliat dari depan, gue akan ngerasa mobil ini tuh bulky banget. Cuman pada saat kita ke samping, kita juga lihat mobil itu ternyata nggak terlalu tinggi gitu loh. Benar. Bukan yang kayak mobil yang kalau mau naik aja susah. Jadi desain luarnya tuh sporty, cuman masih ada sentuhan-sentuhan yang bikin elegannya tetap ada. Persis. Habis itu orang tuh udah pasti langsung nengok lah. Ini pasti Mercy nih gitu. Head turner ya? Yoi. Mercedes-Benz ini pasti Kang Vale itu pasti langsung gini semua. Iya. Kalau udah lihat lambang 3 pointed stars itu udah pasti nggak langsung. usah gitu. Nanti kita ke hotel, kita coba lihat deh. Oh iya. Soalnya kan biasanya hotel, apalagi kita Benar. nginep di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta kebetulan. Benar. Dan mereka kan servisnya bagus banget. Dan biasanya kalau mobil-mobil yang seperti ini, itu pasti langsung kayak, Ibu, tamu check-in gitu. Langsung ya. Iya Pak, oh ya betul. Baik Ibu, saya bantu. Ada luggage, ada apa? Nah, kayak gitu. Iya. Dari desain luarnya aja tuh, Yap. tidak intimidatif, tapi keluar banget kesan elegan. Benar. Tapi masih ada sisi sportinya. Benar, karena AMG tadi ya, AMG line-nya itu beberapa ada sentuhan-sentuhan sporty khas AMG-nya. Ya, dan pastinya karena ini adalah sebuah AMG line, jadi pastinya ada sentuhan-sentuhan AMG juga. Nggak cuma di eksterior, di interiornya juga ada. Yang kita suka nih ya dari GLB ini yaitu, ya inilah desain interior ya, bagus ya, sama cakepnya seperti desain eksteriornya. Sekarang giliran kita mengungkapkan yang menurut kami it could be better dari mobil ini, yang bisa di-improve dari mobil ini. Untuk set suspensinya yang dibilang Carmelita tuh apa ya, agak memang dia set suspensi tuh cenderung stiff atau keras. Dia bukan yang empuk. Tapi ini kerasnya bukan sampai yang bikin nggak nyaman gitu ya. Sampai mental-mentul. Gue emang suka banget dibanding sama Merc. kompetitornya. Betul, Oke. Gue emang tipe yang, karena dari dulu ini mobil tuh, brand ini tuh terkenal dengan kenyamanannya. Ya. Dan nanti kita sempat mention bahwa kalau mobil ini kita dengan POV kita yang sekarang, ini mobil yang pas. Cocok ya. Cocok. Buat dalam kota Dalam gitu ya. kota, keluarga muda, mapan, gitu. Jadi gue akan kasih nilai mobil ini 8 dari 10. Karena, bagus. Iya, dengan POV kita, pas loh. Cocok. Mobil keluarga 7-seater, keluarga muda, mapan, tinggal di ibu kota dengan mobilitas yang tinggi gitu, bukan mobil yang kenceng-kencengan. Ya mobil cocok ini ya? Cocok banget. Tapi kalau dibutuhkan mau kenceng, sebenarnya mobilnya juga bisa gitu ya. Berarti ini ya sayang. Apa? Tahun depan kalau punya anak, mobilnya ini. Apa? Mobilnya ini tahun depan. Oh, kalau punya anak. Amin. Punya G-Class. Amin. Nah, itu dia point of view dari Jason dan partnernya yang menikmati Jakarta bersama mobil yang pas, yaitu Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line, yang mewah, canggih, dan cocok untuk rute yang mereka tuju. Sekarang kita berlanjut ke GoPass dengan VW Tiguan-nya. Kalau misalnya Eja menghabiskan waktu liburan akhir tahunnya di Bali, terus Nanda ke Jogja,
Rainer ke Semarang, Jason di Jakarta, Dimas ke Anyer. Kalau gue di set untuk ke daerah Puncak, karena memang biasanya kalau di tahun baru gue sama keluarga tuh menghabiskan malam tahun baru tuh di Puncak ya, karena memang ada kediaman keluarga di sana. Terus pas Natal kemarin mengikuti ibadah di gereja, terus juga di keluarga juga, di rumah keluarga, dan juga gue berkunjung ke keluarga-keluarga yang berada di Jakarta. Jujur sih, ini momen yang paling gue suka di sepanjang tahun, karena memang nggak tahu kenapa vibes-nya tuh berasa paling damai aja gitu pas Natal dan juga menjelang tahun baru. Sekarang untuk liburan kali ini gue ditemenin sama VW Tiguan Allspace yang merupakan salah satu lineup andalan VW di Indonesia, karena memang angka penjualan ini salah satu yang paling tinggi gitu ya. Mungkin karena memang kapasitasnya yang 7 penumpang. Terus dari sisi performa, walaupun memang di atas kertas dia tenaganya bukan yang superior ya, tapi bukan yang paling lemot juga. Dia tenaganya di 150 PS dan torsi di 250 Nm dengan mesin berkapasitas 1400 cc. Jadi kapasitasnya juga cukup ringkas gitu. Dan hal yang gue suka lagi adalah karena dia mesinnya dikawinkan dengan transmisi dual clutch atau VW menyebutnya DSG ya. Jadinya tenaganya sigap banget gitu. Jadi misalnya lagi di jalan tol seperti ini ya, gue lagi di jalan tol menuju Puncak ya, menuju daerah Puncak maksudnya. Itu misalnya gue lagi butuh tenaga tiba-tiba gitu, perpindahannya tuh hampir nggak kerasa. Jadi bener-bener cepet banget dibandingkan dengan torque converter, apalagi CVT ya. Hal lagi yang gue suka adalah mobil ini punya fitur yang melimpah ya, sebut saja seperti traction climate control, park assist, semuanya udah di mobil ini. Park assist-nya bukan sebatas sensor parkir aja, tapi dia punya sensor yang bisa menggerakkan mobil ini ketika parkir. Jadi bener-bener misalnya kalau parkir nih, kalian cukup lepas tangan aja dari setir dan sistemnya langsung mengarahkan mobilnya untuk parkir. Electric seat untuk driver dan juga penumpang depan, ada memory seatnya juga, dan ada heated and ventilated seats. Dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi IQ LED dari VW. Yes. Jadi ini lampunya penyinarannya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian belok, dia ada cornering lights yang ngebantu kalian untuk nyinarin blind spot, dan lampunya penyinarannya bisa mengikuti arah setir. Dia juga punya ambient light yang oke banget, bisa menambah kesan roomy dari mobil ini. Performa mobil ini juga tertunjang dengan adanya launch control, built-in launch control. Nice banget. Built-in launch control yang bisa mengakomodir karakter DSG yang suka nge-lag di awal-awal. Yang gue suka lagi adalah mobil ini, karena meskipun dia punya handling yang cukup oke ya, biasanya kan mobil yang handlingnya oke, comfortnya kurang. Di Tiguan ini itu nggak kejadian, karena memang comfortnya tuh oke banget. Memang suspensinya sedikit keras settingannya, tapi kerasnya bukan yang harsh gitu ya. Settingannya dewasa, dan kemarin gue sempat lewatin daerah peak, dan ada patahan peak yang kayak kalian tahu gitu ya, itu bisa teredam dengan sangat baik. Bicara soal kenyamanan, nggak kelepas sama kekedapan kabin, mobil ini punya kekedapan kabin yang gue juga suka, karena memang suara ban, suara angin bisa teredam dengan sangat baik. Meskipun memang tadi kelebihan-kelebihan yang gue suka, tapi ada juga hal-hal yang gue suka dari mobil ini ya. Yang pertama yang gue suka adalah ya tidak bisa dipungkiri, transmisi dua kopling ganda gitu ya di sini di DSG itu punya kekurangan, yaitu misalnya kemarin gue keluar dari tempat ibadah gue itu agak nanjak, dan tiba-tiba ada mobil lewat, dan ketika gue mau ngegas lagi, dia seperti bingung gitu mau masuk gear berapa, jadi agak getar. Terus kekurangan yang lain adalah masih absennya ADAS dari mobil ini, padahal harga mobil ini sudah 850 juta ya on road Jakarta. Tapi fitur seperti adaptive cruise control, lane keeping assist, lane following assist, rear cross traffic alert itu masih absen di mobil ini. Oke CVTs, sekarang kita udah di tol Jagorawi ini. Kebetulan kita udah sampai di kilometer 38 ya. Jadinya itu aja. Nanti kita update lagi gimana rasanya sih waktu lewatin jalur puncak. Ya sekarang gue udah masukin jalur puncak ya. Jadi tadi puji Tuhan banget, pas masuk puncak itu udah nggak macet, justru arah baliknya macet. Dan ya agak ini juga sih, agak harus hati-hati juga sih, karena memang banyak kendaraan roda 2 yang ngambil jalur gue gitu. Jadi ya harus agak jaga jarak juga gitu. Ya kenapa sih kendaraan roda 2 kenapa harus begitu sih? Oh belum ya.
Ya, sekarang gue udah mau masukin jalur puncak. Tadi puji Tuhan banget ya, pas di awal itu nggak macet, nggak terlalu macet, padat-padat aja, cuma masih bergerak dengan cukup cepat ya. Ada satu kelebihan lagi yang gue rasakan dari Tiguan Allspace ini, yaitu meskipun dia menggunakan transmisi DSG ya, memang masih ada gejala getar dikit, apalagi kalau tiba-tiba perlambatan di depan. Tapi yang gue miss adalah waktu nanjak, dia tuh bisa nahan di gigi yang dibutuhkan, karena memang dia bisa ngebaca ini jalanan yang cukup konturnya nanjak, otomatis dia butuh RPM tinggi. Dan transmisinya itu pinter banget nahannya. Dia nggak tiba-tiba ngoper yang bisa bikin RPM yang ngedrop, dan nggak nurunin giginya yang bisa bikin RPM-nya jadi terlalu tinggi, otomatis mobilnya screaming gitu ya. Transmisi yang pintar itu bisa mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka di 1:12 km per liter. Wow. Oke, sekarang gue kembali melanjutkan perjalanan ya. Sekarang masih di jalan raya Puncak dan kondisinya nggak terlalu padat. Jadi sepertinya gue memilih jam yang tepat untuk naik ke villa gue. Nah, kita biarkan Gopas gituan, maksud kami Tiguan di puncak, dan kita beralih ke Dimas yang menikmati mobil listrik Neta X ke Anyer. Dari impresinya selama gue pakai liburan di mobil ya, sebenarnya bantingan suspensi itu enak banget. Ini salah satu mobil di bawah 600 juta yang paling enak yang pernah gue bawa. Empuk banget, mungkin juga karena efeknya dia bannya kan tebel ya, velgnya dia kecil untuk ukuran mobil ini. Sebenarnya mobil ini tuh gede ukurannya, mirip-mirip sama si RV sama Tucson gitu ya. Cuma kelihatannya sama si X5 juga. Cuma kelihatannya tuh kecil karena mungkin karena 5-seater juga kali ya. Banyak yang ngiranya tuh kecil gitu. Dan lucunya adalah karena mobil ini masih jarang di jalan. Waktu itu kita sempat masuk ke gang dan ada bocil-bocil 3 biji speechless ngeliat mobil ini, dikira supercar kali ya. Mungkin buat kalian yang pengen mobil beda, mobil ini tuh bisa jadi pilihan gitu, Neta X. Nah terus enaknya lagi dari mobil ini adalah yang pertama nyaman, baterainya juga cukup oke ya, range-nya dia sampai 480 km sebenarnya NEDC, tapi ya take it with a grain of salt aja ya, mungkin jarak bersihnya sekitar 380 sampai 400 ya. Steeringnya juga posisi mengemudinya itu enak. Untuk badan yang setinggi gue 175 cm ini pas banget ya. Joknya juga enak, dia joknya itu semi bucket seat gitu ya. Ini karena ada di mobil ini makanya nggak diprotes. Kalau CGC ini disebutnya bukan bucket seat, jok pocong jadinya gitu. Cuma ini kalau agak yang tinggi sedikit sih, kemarin gue cerita sama dari teman gue juga yang tingginya 195, katanya naik mobil ini tuh dia jadi pundaknya tuh di atas gitu, jadi nggak enak. Tapi kayaknya orang Indonesia tinggi 195 ada berapa orang sih, nggak banyak lah. Untuk drivingnya, dia setirnya tuh enak ya, bisa diatur. Jadi kita bisa pakai modenya Eco, tapi steeringnya tuh bisa sport dan agak berat ya setirnya. Tapi kalau misalnya kita pakai steeringnya yang Eco, wah ringan sekali, kayak bawa setir Logitech aja gitu. Tapi ada juga bagian-bagian yang gak enaknya nih. Pertama, semua kontrol panelnya itu ada di layar. Bahkan sampai ngatur spion aja itu ada di layar gitu. Kenapa nggak dibikin tombol dedicated? Ya mungkin lebih murah kalau di layar gini ya. Wah kelihatannya tuh lebih techy, lebih tech geeky. Cuma tetap kami lebih suka tombol-tombol fisik gitu. At least untuk yang esensial tetap fisik lah gitu lah ya, untuk ngatur spion, terus untuk ngatur-ngatur hal-hal lainnya ya, kayak ESC, terus lane keeping assist. Sebenarnya harusnya itu ada tombol dedicated untuk on off-nya sih gitu. Karena seringkali kita kalau di jalan raya kan kita matiin tuh lah lane keeping assist-nya ya, karena kadang ngeganggu juga gitu. Jalanan di Indonesia kan ya tahu sendiri sih. Bukan sistem yang salah, jalanannya. Bagusnya Neta X ini dia udah pakai sistem navigasi juga yang internet based juga. Jadi lumayan update, cuma paling beberapa tempat nggak ada aja. Cuma kalau tempat-tempat yang rame, terus tempat-tempat yang landmark gitu ada semua, dan ininya navigasinya tuh bener karena gue udah nyoba sendiri gitu. Cuma paling ya loadingnya agak lama ya gitu-gitulah ya. Tetap nggak se tactile Google Maps atau Waze gitu. Jadi liburan kali ini well spent dengan Neta X. Nah, tapi di belakang juga gue duduk juga enak. Nah, biar kalian
tahu nih ya kan. Kalau gua kan reviewer gitu ya, takutnya kayak dikira so pinter gitu. Nah, ini kita ngobrol sama temen gue di belakang sebagai orang awam dia gimana. Jadi gimana Rob naik Neta X di belakang? Nah, gue sih kalau sebagai penumpang ya di belakang, jujur naik Neta X nih enak banget sih kalau untuk sebagai penumpang, karena yang gue rasain tuh kalau di belakang legroomnya lega banget untuk tinggi gue 175 cm dan berat gue 72 ya. Ini tuh enak, udah gitu selain legroomnya lega, dia tuh jarak paha ke bawahnya nih itu tuh pas gitu loh, jadi kayak nggak dingklik gitu ya, nggak kayak jongkok gitu, nggak juga. Biasanya mobil listrik kan karena baterai di bawah, jadinya agak jadi tinggi agak lantainya. naik ya kan. Nah, gue sih ngerasain ini enggak. Sebagai penumpang di sini di belakang tuh berpikir kan kirain kayak biasa mungkin kadang nggak dimanusiakan atau gimana ya. Nggak taunya tuh enak, dan mungkin stigma mobil Cina tuh kayak kesannya ringkih atau nggak enak gitu. Ternyata malah sebaliknya gitu. Jadi kayak bahkan melebihi ekspektasi mengenai keempukannya, kenyamanannya gitu. Build quality-nya juga ini bukan Cina 15 tahun yang lalu ini. Iya, ini build quality bagus, kulit-kulitnya duduknya sampai kita empuk, nyaman gitu. Kita nutup pintu aja pada kesusahan semua kan? Iya. Sampai kayak nggak ketutup-tutup nih. Iya. Kamu berapa kali tuh aku bilang? Sampai ya ini juga sih kayak soft touch sampai belakang-belakang dulu-dulunya juga, terus kekedapan kabinnya juga enak banget. Oh iya benar. Gitu, terus panoramic sunroofnya juga instagramable banget sih. Oke, jadi overall ini mobil oke sih sebenarnya ya. Oke banget sih. Sama waduh dikasih. Boleh dong Neta masuk. Enggak, satu lagi tuh ini dia mungkin kalau kalian ada dealer Neta di dekat rumah, beli Neta itu bisa cengli banget karena di dealer Neta kita ngecharge itu programnya gratis masih. Jadi kemarin kita mau berangkat tuh ngecharge di dealer Neta dan itu gratis. Wow, nice banget. Dengan harga Neta yang berapa ini, Dim? Ini 460 something. Correct me if I'm wrong ya, coba editor di sini masuknya. Iya, 460 jutaan. 460 jutaan something lah. Worth it sih. Apalagi bisa ngecas gratis kalau ada dealer Neta gitu. Mari kita Neta Kelapa Gading ngecas dulu, kita berangkat ke sini. Jadi jatuhnya kita bayar tol doang Pak Kaiser. Keliling dunia kalau ada Netanya gratis. Wah, Neta ekspansi global. Neta tolong tambahkan dealernya. Nah, boleh itu Neta tolong tahun depan. Wah, seru banget ya perjalanannya Dimas bersama teman-temannya Kak Anyer. Mana bisa ngecas gratis lagi bersama Neta X-nya. Oke, selanjutnya beres dari mobil turbo, mobil listrik, kita ke tim hybrid yang mana ada Santa Fe dan juga Choleyon. Yang memilih perjalanannya cukup jauh karena memang mobil hybrid kayaknya memang lebih cocok ya untuk perjalanan jauh. Dan kita akan mulai dulu dari Nanda dengan Haval Choleyon-nya. Ya, kenapa kami memilih Haval Choleyon ini untuk road trip Nataru 2024? Yang pertama, kami ingin mengirit kos atau mengirit budget untuk berpergian keluar kota pada kali ini. Namun kami tidak ingin ribet. Ya, kasarnya jika kami menggunakan mobil listrik, memang kos yang dikeluarkan sangat amat sedikit. Tapi kami harus memikirkan sisa baterai dari mobil tersebut. Ya, kalau misalnya habis emang tinggal ngecharge kan. Tapi di tol Trans Jawa tidak semua rest area itu tersedia charging station. Bahkan di beberapa waktu lalu kami melakukan perjalanan menggunakan mobil listrik. Ya, di situ kami mengalami sebuah hal yang tidak mengenakan karena baterai kami sisa sedikit. Di rest area tersebut memang tersedia charging station, tetapi charging stationnya tidak aktif. Hal tersebut membuat kami tidak tenang. Baterai tinggal sedikit, kami harus melanjutkan perjalanan ya kurang lebih sekian ya berapa kilometer. Tapi kan hal itu membuat perjalanan menjadi tidak tenang gitu. Ya, maka dari itu pilihannya jatuh kepada Haval Choleyon ini gitu. Mobilnya irit, tenaganya besar, dan kabinnya juga cukup luas. Membawa barang-barang, ya kasarnya mudik tapi bukan lebaran gitu kan. Jalan jauh, membawa barang-barang atau oleh-oleh itu masih masuk gitu. Dan kita masuk ke pembahasan efisiensi selama kami gunakan mobil ini pada road trip Nataru tahun 2024. Ya, mobil ini mencatatkan konsumsi bahan bakar paling irit di 20,2 km per liter. Hal tersebut padahal kemarin mobil ini kami isi 4 orang termasuk supir ya. Kemudian full barang dan kami tidak menggunakan
sistem eco driving gitu. Ya udah setting normal aja, dan kaki kami juga yang tidak irit-irit banget kan ngegasnya, ya ngegas normal aja. Tapi mobil ini masih bisa mendapatkan angka 20,2 km per liter. Wah, itu irit banget sih sebenarnya. Mengingat dimensi yang besar, tenaganya juga besar, dia torsinya aja 375 Nm, bro. Mobil kencang banget sebenarnya. Tapi bensinnya irit banget gitu. Kita ngomongin bantingan suspensi dulu deh. Tadi kan gue sempat mention bahwa mobil ini cukup keras bantingannya, tapi keras tersebut tidak yang membuat perut mual dan mengocok perut gitu. Dan indikator jika mobil nyaman atau tidak adalah saat perjalanan mereka dapat tidur. Dan karena tadi sedikit keras, maka handlingnya mobil ini enak. Dan saat kita menikung seperti ini, high speed dengan kecepatan kurang lebih 80 km per jam, dan saat ini kami berada di Jalan Ring Road Yogyakarta, itu masih handlingnya enak banget. Jujur, di mobil enak handlingnya, Pak. Walaupun ya tadi gue bilang keras, tapi ya nilai plusnya adalah ke handling gitu. Kekurangannya satu lagi, yaitu tidak adanya fitur teleskopik di bagian kemudi. Ya ini sedikit mengganggu sih. Harusnya jika ada teleskopik maka dapat menghasilkan posisi yang lebih ergonomis. Ya segini memang cukup ergonomis. Cuma seandainya ada teleskopik harusnya bisa lebih ergonomis. Dia bisa sedikit lebih maju, kemudian posisi tangan ini pas gitu. Tak jauh dari Nanda, ada Rainer yang menggunakan mobil hybrid berpetualang di sekitar Dieng dan Semarang. Hyundai Santa Fe Hybrid Calligraphy. Wah, seru nih sepertinya. Ya, jadi sekarang gue udah on the way ke Dieng ya. Dari Jakarta ke Dieng dulu, lalu habis itu ke Semarang. Dan untuk trip ini gue pergi sama 6 teman gue ya. Nah, kenapa gue pilih Santa Fe? Ya simple sebenarnya, karena gue mau cari mobil yang bisa muat 6 orang, mempunyai 3 baris dan lega, nyaman jadinya. Gak cuman itu, gue mau mobilnya performa puas, efisiensi bagus, dan fiturnya yang melimpah, termasuk si fitur ADAS ini. Nah, makanya itu gue pilih Santa Fe, karena gue percaya Santa Fe ini paling perfect ya untuk road trip di Indonesia ya. ADAS-nya komplit, fiturnya bisa dibilang cukup komplit, speaker sudah Bose, sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, dan juga USB port banyak. Jadi pasti happy nih teman-teman, bisa nge-charge semuanya, even sampai row ketiga. Efisiensi yang sangat bagus karena ada mekanisme hybrid, dan juga kapasitas kabin yang lega. Karena nggak cuma 6 orang, karena gue mesti bawa 6 koper untuk teman-teman gue ini. Jadi kita lihat aja ya journey-nya gimana. Oke, sekarang teman gue lagi nyetir ya. Kita sekarang dari Dieng on the way ke Semarang. Nah, gue mau tanya nih, impresi berkendara Santa Fe gimana nih? Apalagi medannya lumayan berat ya di pegunungan Dieng ini. Ya, setuju banget, Ray. Soalnya ini gue lagi nyetir arah turun ke Semarang ya. Jadi udah bukan tanjakan lagi, tapi ini udah medannya turun. Jadi sehingga saya tuh harus menginjak rem sangat dalam. Nah, untungnya ini mobil tuh udah well equipped, betul, karena udah ada hill descent controlnya. Sehingga kalau gua ngerem itu nggak usah perlu dalam-dalam, dan ini udah pasti ada brakingnya juga yang cukup bagus. Dan kita bisa lihat juga nih kalau jalanan-jalanannya itu sangat tidak mulus ya, ada banyak kerikil-kerikil. Terus ini juga bukan pakai beton atau pakai aspal ya, tapi memang dibuat seperti ini supaya tidak meleset mobil-mobil itu, karena cukup bahaya, very steep ya, turun ke bawah. Ya untung deh ini Santa Fe udah ada hill descent control yang sudah membantu juga. Jujur ini gue rada takut sih, karena sangat berbahaya. Oke, fokus nyetir lagi ya Bang. Siap. Makasih Bang. Oke, sekarang sudah hari ketiga, waktunya pulang ke Jakarta ya dari Semarang. Jadi trip ini tuh berawal dari Jakarta, lalu ke Dieng, dan terakhir ke Semarang. Dan sekarang Semarang ke Jakarta lagi. Nah, sebelum berangkat gue udah sempat nolin trip meternya. Kalau gue lihat sekarang ini kita sudah jalan sekitar 812 km. Dan average fuel consumption yang gue dapat 19,2 km per liter. Nah, menurut gue ini irit banget ya, apalagi buat mobil sebesar ini diisi 6 orang, dan juga ada kopernya juga. Dan jalanan yang kita terjal tadi itu nggak gampang, apalagi kan kita ke Dieng naik turun gunung, lalu ke Semarang macet-macetan di kota, dan kita juga ada tolnya juga ya, highway-nya juga ya. Nah, menurut gue ini dengan
average fuel consumption 11,2 km per liter, ini sangat irit berkat si mekanisme hybridnya itu ya. Jadi top notch sekali Hyundai Santa Fe ini. Oke CVTs, jadi paling terakhir dan juga yang paling jauh. Yes, dan tadi gue menarasikan ya, gue bilang teman-teman pada kemana, kami bilang pada yang lain pada ke, ada yang cuma di Jakarta, Jason, terus juga Puncak, Kopas, Anyer, Dimas, terus juga Jogja, Nanda, Dieng, dan Semarang si Renner. Kami ke Bali kali ini. Dan juga berbeda dengan mereka semua, yang mana mobil-mobilnya adalah pilihan mereka dan mereka approach ke APM ya, dan juga disupport sama APM sesuai pilihan dengan tema kali ini. Nah kalau kami justru waktu itu malah menanyakan ke para CVTs, kira-kira dari dua mobil yang kami canangkan untuk jalan ke Bali ya, waktu itu Tank 500 dan Citroen C3 Aircross, CVTs pilih yang mana? Dan turns out para CVTs waktu itu pada memilih Citroen C3 Aircross. Ini ada vote-nya waktu itu. Yes. Jadilah kami berjalan bersama mobil ini dengan anggota keluarga kami, isinya 3 anak, 1 istri, ya istri 1 aja. Dan kami ke Bali, berjalan ke Bali sejauh pulang pergi 2.700-an kilometer waktu itu. Dan so far ternyata sebenarnya pilihan para CVTs ini ada benernya juga. Karena waktu ketika kami pengalaman menggunakan mobil ini ke Bali, ada sebuah kejadian yang ternyata sangat menguntungkan sekali kalau pakai C3 Aircross. Waktu itu di Ketapang ada kejadian kecelakaan, truk kontainer melawan truk kontainer adu banteng, terus akhirnya mereka jatuh seperti ini, dan jatuhnya itu menghalangi untuk dievakuasi. Jadinya untuk menuju Ketapang kami sampai harus dilempar jalur sampai ke jalur pengairan seperti itu ya, kecil sekali, dan saking sempitnya jalannya itu menurut kami terlalu narrow untuk dipakai untuk menggunakan GWM Tank 500. Kalau pakai Citroen C3 Aircross mungkin masih bisa, karena kemarin masih bisa banget kami. Meskipun sebenarnya C3 Aircross ini secara dimensi di kelasnya C3 Aircross kan sebenarnya kelasnya Grand Vitara, Creta, HR-V, X-Force gitu-gitu dan kawan-kawan gitu ya. Dan dia tergolong yang terbesar gitu ya, karena dia bisa mengakomodir sampai 7-seater. Dan kita bisa lihat perbandingan dimensinya aja, kalau dibandingkan dengan Creta dan juga Grand Vitara memang lebih besar si C3 Aircross ini. Tapi ya kalau dibandingkan sama Tank 500 ya jelas Tank 500 pasti lebih besar. Dan kami yakin kalau waktu ada kejadian seperti itu pakai Tank 500, bukan karena Tank 500 ya nggak bisa 4x4 nya ya, cuma karena pasti nyangkut karena terlalu sempit jalannya. Perjalanan bersama Citroen C3 Aircross menyenangkan ya. Posisi duduknya memang mostly anak kami yang pertama, yang cewek itu di depan, istri di belakang, anak kedua kami di tengah, terus juga anak terakhir kami itu kami dudukin di baris ketiga. Jadi satu kursi kami take out dan sisanya untuk dipakai untuk barang-barang. Dan barang-barang kami lumayan banyak waktu itu ya. Memang sebenarnya tanpa opsi baris ketiga, C3 Aircross itu bagasinya gede banget. Yang menarik dan yang kurang menarik bersama C3 Aircross ini, yang menarik pastinya nyaman banget ini mobil. Ini mobil surprisingly rasanya kayak nggak bawa mobil-mobil kelas harga 300-an juta. Terus juga ditambah lagi kedepan kami ini juara banget. Jadi kalau misalnya kita lagi rame ya traffic, buka tuh motor lewat, sore berisik sebenarnya, cuma begitu tutup udah langsung kedap lagi, karena memang mereka sudah menggunakan namanya cocoon effect. Cocoon effect itu dia seakan-akan kita kayak di dalam kepompong gitu, jadi suara dari luar tuh benar-benar bisa di-isolate sangat baik. Tenaganya juga sangat berlimpah sekali ya, tenaga mobil ini. Dia pakai mesin 1200 cc turbo, 3 silinder, 110 horsepower, PureTech 110 kan, dan torsinya di 205 Nm. Dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan, ini benar-benar mobil yang cekatan sekali. Dia hampir nggak ada turbo lag nih, misalnya tuh nggak ada turbo lag sama sekali, karena memang 3 silinder itu kan dia lebih cepat ngeraung gitu ya. Nah, gara-gara cepat ngeraung, cepat mendapatkan sampai putaran mesin yang optimal untuk mendapatkan torsi yang optimal. Jadi mendorong mobil dengan cepat baik. Jadi 205 Nm-nya itu nggak kesusahan didapetin gitu torsinya. Jadi cepat mendorong kita gitu. Tapi namanya mobil bukan tanpa kekurangan gitu ya. Mobil ini masih banyak kekurangannya. Yang paling menurut kami mengganggu untuk perjalanan jauh adalah dia belum dilengkapi dengan teleskopik. Dia hanya ada tilt saja. Terus juga yang agak sedikit mengganggu adalah fitur-fitur yang dalam mobil ini yang menurut kami cukup esensial ya. Mulai dari kayak misalnya engine start stop belum ada, dia masih pakai kunci biasa.
Terus juga dia spionnya untuk pelipatannya masih manual. Jadi kita harus buka kaca untuk menutup. Nah, kalau lagi nggak hujan kayak gini nih, ini nggak masalah gitu ya. Tapi beberapa kali kalau misalnya kita lagi di Bali gitu ya, jalan sempit, macet nih kayak gini nih, sering terjadi seperti ini nih, macet, banyak motor, papasan. Nah, tapi kalau lagi kondisinya hujan, itu kita kayak harus buka kebasahan dan nutup spion. Dan nanti begitu udah gak papasan lagi, kita harus buka lagi gitu. Aduh, ribet banget menurut kami. Tapi sisanya ini mobil yang menyenangkan. Kalau misalnya kalian ya anti suka jarang banget pakai gimmick-gimmick fitur yang kayak begitu, ini enak banget kalau untuk cruising di jalan tol. Karena tipikal torsi besar itu kayak mobil diesel, tapi padahal mobil bensin gitu. Jadi ditual dikit di jalan tol tuh kayak santai, enak. Jadi untuk efisiensi luar kota jadi irit banget. Kami perjalanan PP dari Jakarta Bali sekitar 2.700-an kilometer nih detailnya ya. Kami hanya menghabiskan 1,9 juta dengan kondisi kami selalu mengisi dengan Pertamax. Karena waktu itu pernah kami sebenarnya udah jarang ngisi Pertamax, cuma selalu ngisi BBM swasta. Cuma BBM swasta suka nggak ada kan di luar kota. Nanti kami ganti-ganti, banyak yang protes waktu itu karena pernah kami pakai pengujian dengan mobil lain. Kok ganti-ganti sih bang BBM-nya? Itu ya udah bilang kami jadi memutuskan untuk selalu pakai Pertamax karena kalau pakai turbo juga belum tentu selalu ada turbo. Jadi kami memutuskan yang selalu ada dan masih agak bagusan dibanding Pertalite ya Pertamax gitu. Gitu. Waktu itu kondisinya di 12.100, 1,9 juta dan total, jadi kening detailnya full to full Jakarta Bali Jakarta lagi adalah 16,8 km per liter. Oke, selamat tahun baru 2025. Selamat tahun baru. Dan tahun baru, resolusi baru ya. 1080p ya, resolusi kita ya. 4K dong, 4K kalau bisa. Satu kalimat penutup untuk menutup si Tiguan. Oke, gue emang liburan ke puncak, tapi sebelum ke puncak itu gue ada kayak nganter-nganter hampers juga ya, jadi muter-muter Jakarta juga. Sampai di finish ini sekarang, kilometer gue tuh udah 970-an kilometer. Oh ya, efisiensinya untuk dalam kota, kemarin kan deket-deket Natal juga cukup macet ya, 10,5-an. 10,5-10,8. Gitu. Karena kondisi macet ya. Karena kondisi macet. Netaks gimana? Netanya. Jadi ada satu kejadian lucu yang kemarin saya masuk ke gang gitu kan. Ada bocil 3 orang maksudnya. 3 orang lihat mobil ini dikira itu supercar, dia langsung Lu rekamnya mengabadikan momen itu nggak? Nggak sempet Pak, karena di gang itu saya buka HP nabrak yang ada. Oh iya, jangan dong main HP ya. Jangan. Dan total ngecasnya coba tebak berapa? Berapa? Coba tebak. Biayanya? Apa biaya? Selama lu pakai ini? Total, selama pakai kilometer berapa tadi? 906, nggak sampai 910. Oke. Coba tebak, ada yang bisa nebak berapa? 100.000? 100.000 ya? Enggak, itu nggak masuk akal. 20.000? 70.000? Nopean? Enggak segitu. 200.000-an? 290.000. Wah, karena hebat banget. Karena gratis di Neta. Oh, berarti lu paling ngisi di Anyer doang kali ya? Gue justru ngisinya di Merak. Gue jadi ke Merak dulu, gue baru ke Anyer. Kalimat penutup. Nah. Satu kalimat ya? Iya. Dealernya banyakin deh. Nggak serius. Oh iya, karena biar banyak soalnya mobilnya enak. Potensial ya, Dim ya? Potensial banget. Lo kemana, Jess? JLB di GBK lagi ya? Oh, JLB di GBK lagi, ya. By the way, kayaknya gue yang paling singkat banget perjalanannya liburan kali ini. Total perjalanan itu cuma sekitar 150 km. Waduh, dikit banget ya. Itu lebih kepada Pak, orang Bogor itu sehari-hari Pak. Satu hari itu sudah segitu ya? Iya, ini gue nggak masalah ya. Test drive ya? Nggak masalah ya, kita cuma keliling Jakarta aja dan nggak setiap hari keluar. Dan memang rumah lu juga pusat kota lah ya. Benar, dan tujuannya tuh emang kebanyakan di sini-sini sih. Pusat kota, sempat staycation. Dan dia berhasil mencatatkan figur efisiensi di 8,1 liter per 100 km. Jadi kalau dikonversi, benar, 112. Sekitar 1:12,3. Iya. Ini adalah sebuah glorified LSUV. Fungsinya sama LSUV. Yes. SUV 7-seater. Ultra. Rush. Pro Max, iya. Tapi lu dapat segala kemewahannya, dapat ininya. Pas kemarin ke hotel staycation, langsung bro. Pak. Ini apa ini? Vale. Kirain gini. Oke, Ja. Kalau lu gimana? Ya, kalau gue ya seperti gue bilang tadi sebelumnya ya, gue bilang bahwa gue WFB.
Sesuai plat gue WFB work from Bali. Dari Bintaro ke Bali. Sama-sama B. Bentar, ini tuh agen wacana itu liburan apa work sih? Ya kan sambil ngonten, ya kan? Sambil work ngonten. ya. Sempet nerjang banjir dikit, depan mobil tuh Avanza, Kalia, sampai berasap. Didorong mobilnya. Gue udah tempat tegang juga tuh sebenarnya lumayan. Tapi ternyata aman. Sampai rumah dengan selamat. Total bensin yang gue pakai untuk 2.673 km itu pakai Pertamax. Waktu itu Pertamaxnya masih 12.100 di 1,9 sekian. Ini ada tulisannya itu jadi total gue ngisi sama semuanya itu di 16,8 km per liter. Jadi efisiensinya lumayan oke sih untuk rute dalam kota dan luar kota. Apalagi di Bali tahu sendiri ya. Libur Nataru tuh macet ya, dahsyat banget. Satu kalimatnya buat si Tri Aircross ini, surprisingly reliable. Surprisingly reliable. Soalnya emang sorry ya, misalnya Citroen kan kalau kita lihat historical past gitu ya, banyak kejadian ya. Apalagi katanya mesin PureTech-nya ini kan juga banyak yang bilang ini ada beberapa problem lah. Gitu gue sampai sebelum jalan ya, udah nyiapin nomor-nomor kabeng-kabeng Citroen sepanjang Jawa Bali. Selama perjalanan lu tuh? Iya. Oh enggak, udah itu juga tuh nyiapin itu udah standby itu gue udah kalau ada apa-apa gitu kan. Karena terakhir gue Jakarta Bali pakai mobil Jepang, pulang-pulang remnya getar nggak beres-beres soalnya. Jadi gue agak takut nih kan itu mobil Jepang nih. Nah, ini mobil Eropa ngeri kan. Jadi oke. Nanda, kalau Bang Eja jauh banget, kalau gue sih nggak jauh banget, paling 1.600 km pulang. Hampir sejauh gua sih sebenarnya. Karena gue di Jogja Magelang tuh keliling. Keliling. Nyentuh di 20,2 km per liter. Maaf. Ya walaupun kok jadi Superboy. Walaupun suspensi agak keras tapi ya plusnya handlingnya tuh enak. Enak handlingnya. Enak. Kecepatan tinggi tuh nggak limbung walaupun ya full penumpang, full barang dan suspensinya nggak gampang mentok. Jadi enak. Kalau lu Nar? Dieng Semarang. Jadi gue dari Jakarta, Dieng Semarang, Jakarta. Total jarak tempuh yang gue telah alami adalah 956 km. Lumayan. Beda jauh sama gue ya. Beda jauh ya. Nggak beda jauh. Iya. Terus itu lu efisiensi dapat berapa? Kan nanjak-nanjak tuh. Iya. Jadi tuh kalau sebenarnya pas on the way pulang di tol itu gue take itu di 119,2 km, 19,2 lah. 19,2 rute tol ya. Rute tol, which is irit ya. Tapi pas sampai rumah kan macet, sampai Jakarta macet. Rada waktu gue buru-buru rada ngebut dikit lah. Nyampe rumah tuh 12,7. 12,7. Ya. Tapi itu kakinya nakal. Kakinya nakal. Gitu. Tapi kalau nyantai itu bisa 19,2 km. 19,2 km. Bisa 20 nggak? Belum sejago lu kakinya. Aduh. Anyway, berarti satu kalimat nih buat si Santa Fe, buat perjalanan lu ini. Satu kalimat biasanya adalah, lucu biasanya Renner lucu biasanya. Anjing kalau nggak lucu sih. Lu punchline nih, lu paling terakhir nih, lu punchline nih. Iya, nggak lucu lah. Tapi jujur ya, menurut gue ini the perfect car buat road trip, 3-row car buat road trip di bawah 1M. Menurut gue paling perfect ini. Kenapa? Bold statement ya. Bold statement. Paling perfect. Kenapa? Karena muat lega, muat 6 orang. Captain seat tengah-tengahnya comfortable banget. Performanya udah dapet banget karena ya hybrid ya, dibantu sama motor listriknya. Suspensinya oke, nggak ngayun-ngayun banget. Fiturnya komplit, ADAS juga komplit sekali. Jadi menurut gue nih benar-benar perfect lah. Oke, Sweeties. Jadi itu dia tema kali ini, kita SUV, multiple powertrain, beda semua. Ada yang 7-seater, ada yang 5-seater. 5+2. 5+2. Kalian pilih sendiri kira-kira kalian kalau dari 6 SUV yang kami pilih ini, kalian paling suka yang mana? Tulis kolom komentar pastinya. Mantap. Oke, CVT, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, kita juga punya TikTok juga yang sudah mulai aktif di cvt.indonesia, dan juga website-nya di mana, Bang? Website di cvtindonesia.co.id. Di situ kalian juga bisa baca berita, dan apabila kalian tertarik dari salah satu mobil yang ada di belakang kami atau semuanya kalian beli, bisa belinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Mantap. Oke, ini dia penghujung dari video kami. Kami undur diri. Gua Riner Karnadi. Gua Nanda Rizky. Gua Reza Rever. Jason Andika Syarif. Dimas Okta. Gua Gopas Tobing. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Stay tuned.